Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal dari 11 TKJ 3. Saya akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul routing dan router. Pengertian routing. Routing adalah sebuah cara atau metode pengiriman paket melalui sebuah jaringan atau network menuju sumber tujuan. Di dalam multilayer, proses routing ini terjadi pada lapisan yang ketiga, di mana mengenai hal-hal yang berkaitan dengan router. Mudahnya begini, routing bisa dikatakan sebagai proses pengiriman paket data dan informasi dengan meneruskannya ke jaringan dan satu ke jaringan yang lainnya berdasarkan protokol tertentu. Kelebihan dan kekurangan routing. Kelebihan 1. Dapat tidak memerlukan waktu yang lama untuk memproses router ketika dikirim ke router lawan. Yang kedua, tidak memaksakan bandwidth pada router sehingga kinerja router tidak terganggu oleh routing yang dilakukan. Yang ketiga, memfasilitasi penugasan jaringan dan memberikan lebih banyak keamanan karena perutim statis ini dibuat secara manual. Kami dapat mengatur siapa yang kami hubungkan. Adapun kekurangannya yaitu pertama, routing statik ini memerlukan tingkat perhatian yang lebih tinggi dalam pengaturan. Untuk alasan ini, administrator harus memiliki desain yang jelas atau topologi yang jelas sebelum menyesuaikannya. Yang kedua, jika ada pengguna atau perangkat baru, pengaturan tambahan akan diperlukan lagi secara manual. Tentu saja ini akan memakan waktu lama karena mereka pun perlu menambahkan pengaturan ke router yang ada. Yang ketiga, seperti yang saya katakan sebelumnya, pengaturan statik ini memerlukan lebih banyak perhatian. Oleh karena itu, peraturan ini tidak cocok untuk jaringan besar. Fungsi routing. Routing adalah alat yang mengirimkan paket data ke tujuan melalui jaringan atau internet melalui proses yang disebut routing. Routing mengirim data dan informasi dengan meneruskan paket yang dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain. Cara kerja routing. Agar routing bisa bekerja dengan baik, ada beberapa hal yang harus diketahui. 1. Alamat tujuan atau destination address, alamat tujuan yang ingin dituju oleh paket. Kedua, mengenal sumber informasi. Router-router yang ada harus mengetahui dari sumber bisa dipelajari dan dipahami agar bisa sampai ke tujuan. Yang ketiga, menemukan rute. Jalur atau rute harus diketahui router agar paket bisa sampai dengan benar. Harus tahu rute mana yang memungkinkan untuk network remote. Yang keempat, pemilihan rute. Pada akhirnya harus tahu di mana rute yang terbaik untuk setiap network remote dalam jaringan. Yang kelima, menjaga informasi routing. Inilah metode yang bisa menjaga rute sampai ke tujuan yang sudah diketahui sebelumnya dan yang paling sering dilalui. Jenis-jenis routing. Yang pertama, routing statik. Kedua, routing default. Yang ketiga, routing dinamis. Yang pertama, routing statis. Merupakan routing yang dilakukan oleh administrator jaringan secara manual, yaitu dengan cara input pengaturan routing tabel yang
bersumber dari router. Pengaturan ini akan menggambarkan jalur dari sebuah paket ke tujuan melalui interface mana yang akan dilewati. Kelebihan: pada CPU router tidak ada waktu memproses overhead. Di antara router tidak ada digunakan bandwidth. Jaminan keamanan dikarenakan administrator jaringan akan memilih pengaturan akses routing pada jaringan tertentu. Kekurangan: administrator harus mampu memahami network pada sebuah sistem dan router agar bisa terhubung dan berfungsi dengan benar. Ketika sebuah jaringan ditambahkan ke internet network, maka administrator jaringan harus mampu menambahkan routing table pada semua router yang terhubung manual. Pada jaringan komputer dengan skala besar, routing statik tidak sesuai untuk digunakan. Routing default: pengiriman paket secara manual menuju router hop selanjutnya merupakan fungsi dari router ini, yaitu dengan cara menambahkan router pada jaringan tujuan, yaitu kontrol remoter yang bisa tersedia di routing table dipakai pada jaringan yang mempunyai satu jalur keluar. Kelebihan: konfigurasi simple karena administrator yang perlu memasukkan satu jenis perintah routing saja dan semua router akan terlaksana atau dilewati. Adapun kekurangannya yaitu terdapat routing yang tidak dibutuhkan sehingga memungkinkan semua router dapat menerima routing tersebut yang tidak dibutuhkan, dan pengguna hardware meningkat secara kerja dari router menjadi lama. Routing dinamis: proses routing dilakukan dengan membuat suatu jalur komunikasi atau otomatis yang diatur sesuai konfigurasi. Apabila perubahan topologi terjadi dalam jaringan, maka jalur routing baru akan dibuat oleh router secara otomatis. Routing dinamis terdapat pada lapisan jaringan layar komputer pada TCP atau IP protokol switches. Routing dinamis juga berfungsi untuk menemukan jaringan dan melakukan update routing table dari router. Kelebihan: hanya mengenal alamat host tertentu yang terhubung dengan router. Yang kedua, jika terjadi penambahan jaringan network, maka tidak perlu melakukan pengaturan ulang pada semua router. Yang ketiga, lebih mudah digunakan dibandingkan routing statik atau default. Adapun kekurangannya: 1. Beban kinerja router menjadi berat karena penambahan pada routing table pada waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan maupun kelengkapan routing table membutuhkan waktu yang lama. Macam-macam routing. Routing dibagi menjadi dua, yaitu routing langsung. Routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melakukan host lain. Contoh: sesuai komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirimkan data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Routing tidak langsung merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Contoh: komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirim data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Akan tetapi sebelum menuju ke komputer dengan alamat
192.168.1.3. Data dikirim terlebih dahulu melalui host dengan alamat 192.168.5.k. Pengertian router adalah sebuah perangkat keras pada jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan, baik itu jaringan yang sama maupun jaringan yang berbeda dari sisi teknologinya. Kelebihan: dapat menyaring proses data dan dapat membagi jaringan menjadi beberapa sub sehingga hanya proses yang dituju untuk IP address tertentu yang bisa mengalir dari satu segmen ke segmen lainnya. Kedua, dapat menghubungkan jaringan komputer ke jaringan lain. Ketiga, router dapat digunakan pada topologi jaringan dan tidak peka terhadap masalah kelambatan waktu. Yang keempat, router umumnya dapat lebih dikonfigurasikan daripada BrickDeck. Yang kelima, setiap proses pengiriman data harus mempunyai IP address. Yang keenam, tergantung pada protokol. 7. Biaya. Router umumnya lebih kompleks daripada BrickDeck dan lebih mahal. Yang kedelapan, sistem tidak terjangkau. Pengguna routing tabel statik menyebabkan beberapa sistem dapat terjangkau oleh sistem lain. Adapun kekurangannya, yang pertama, akan mematikan seluruh network jika ia tidak berfungsi. Yang kedua, pilihan koneksinya terbatas tergantung jumlah koneksi. Yang ketiga, dengan peran ganda yang diemban router, maka kinerja visi atau router akan menjadi berat. Fungsi router. Router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan sehingga user dapat mengirim paket data dari suatu jaringan ke jaringan lain. Router berfungsi untuk mentransmisikan informasi atau data dari suatu jaringan menuju jaringan yang ada di dalam sistem. Kinerja mirip seperti jabatan jaringan. Router berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan lokal dengan koneksi DSL, Digital Subrange Line, atau yang lebih dikenal dengan DSL router. Cara kerja router adalah untuk menghubungkan beberapa jaringan dan memfasilitasi transmisi antar jaringan tertentu. Dalam hal ini, router membutuhkan setidaknya 2 kartu jaringan atau NIC, Network Interface Card, yang dipasang pada setiap jaringan. Jenis-jenis router. Pertama, router aplikasi. Kedua, router hardware. Yang ketiga, router visi. Yang pertama, router aplikasi, yaitu sesuai aplikasi yang dapat diinstal oleh user pada sistem operasi komputer sehingga sistem operasi komputer tersebut dapat bekerja layaknya router. Beberapa aplikasi diantaranya: 1. WinGate. Yang kedua, WinPrush. Yang ketiga, WinRoute. Yang keempat, Spaghetti. Router hardware, yaitu hardware yang mempunyai kemampuan seperti router. Dengan kemampuan tersebut, hardware ini dapat digunakan untuk 1. Membagi alamat IP atau IP address. Kedua, membagi jaringan internet ke suatu wilayah, misalnya router sebagai access point, dan wilayah yang mendapat IP address dan koneksi internet disebut hotspot area. Router PC, yaitu sesuai komputer yang spesifik tinggi yang dimodifikasi sehingga dapat berfungsi sebagai router. Beberapa spesifikasi umumnya yang harus pada komputer tersebut yaitu: beberapa spesifikasi
minimum yang harus ada pada komputer ini tersebut, yaitu proses Pentium 2 dengan hard drive 10 GB dan RAM 64. Terdapat langkah yang ketiga, sistem operasi khusus router PC micro. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.